kemarin kan kita ikut pelatihan digitalisasi, pembelajaran digitalisasi. Oh iya. Gimana Pak setelah pembelajaran ini 1 minggu sudah pembelajaran, gimana perasaan Bapak setelah mengikuti? Di sela-sela kesibukan mengajar, ya di situ ada saya mengikuti pelatihan digitalisasi pembelajaran itu justru semakin membuat saya tertantang, memberikan pembelajaran kepada siswa dengan menggunakan media elektronik, media yang sudah disediakan oleh aplikasi-aplikasi yang ada. Itu justru pembelajaran di kelas semakin hidup, ya, semakin hidup, siswa juga semakin aktif, ya. Jadi tidak ada kata menyesal untuk mengikuti pembelajaran digitalisasi ini. Justru semakin membuat kita lebih kreatif untuk bagaimana cara kelas itu disetting sedemikian rupa supaya kelas tidak monoton, pembelajarannya tidak hanya satu sumber tetapi dari berbagai sumber. Berarti Bapak udah menerapkan ya pembelajaran digitalisasi ini? Sudah. Ya, terus ada kendala nggak Pak dalam pembelajaran ke siswa menerapkan itu? Pasti ada. Setiap hal yang baru ataupun yang sudah berjalan pun pasti akan ada hambatan-hambatan. Tapi hambatan-hambatan itu kita kreasikan atau kita kolaborasikan dengan yang lain supaya hambatan itu diminimalisir. Artinya seperti ini. Dari segi peralatan, siswa hampir semuanya menggunakan gadget. Tapi ada juga yang tidak menggunakan gadget HP. Dan ada yang tidak membawa HP tapi tidak ada kuotanya misalnya. Itu banyak juga di kelas-kelas. Nah, dari yang tidak membawa HP atau tidak membawa gadget, kita kolaborasikan dengan teman-teman yang lainnya supaya mereka yang tidak memiliki gadget itu atau tidak membawa itu bisa juga nimbrung ke HP yang lain. Berarti ya hambatan pasti ada, tapi bisa diselesaikan ya Pak? Bisa diselesaikan. Jadi teman-temannya kayak gitu, jadi anak bisa mengikuti semua ya Pak? Ya, sejauh ini sudah berjalan baik lah. Berarti pembelajaran digitalisasi ini Bapak udah berarti sangat merubah Bapak juga ya? Merubah Bapak jadi berkembang mungkin seperti itu, siswa juga jadi lebih senang ya dalam pembelajaran. Kedepannya nih Pak, kita udah belajar nih Bapak udah bagus banget, anak-anak udah suka. Kedepannya gimana? Agar ada rencana nggak kedepannya untuk mengajak teman-teman atau supaya ikuti gitu? Justru dengan adanya pembelajaran kepelatihan ini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, di kehidupan di pembelajaran, teman-teman yang lain malah semakin penasaran. Semakin penasaran bagaimana sih seperti itu yang pembelajaran seperti itu dengan menggunakan media digital, kan ya, dengan digitalisasi tersebut, malah teman-teman ikut dan bertanya bagaimana caranya. Sebelum saya memberikan informasi kepada teman-teman, teman malah meminta informasi kepada saya. Nah, jadi kemungkinan ya saya pun akan memberikan sebuah pemberitahuan atau kita belajar bareng sama teman-teman yang ayo gimana caranya kelas itu
digital untuk pembelajaran. Tidak apa-apa, Pak. Mudah-mudahan nanti ada pembelajaran lainnya, Pak, supaya kita lebih berkembang lagi. Selain digital ya, Pak, berbagi juga dengan teman-teman dan khususnya kita merubah anak-anak kita ya, Pak, di zaman digital ini. Oke, makasih banyak Bapak waktunya. Lanjutin barangkali mau lanjutin menjaga rapat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita dituntut untuk selalu belajar tentang masalah digital karena faktor yang pertama imbas dari 2 tahun yang lalu kita Indonesia mengalami sebuah musibah yang dikenal dengan COVID-19 sehingga di lembaga pendidikan pembelajaran yang tadinya tatap muka diganti menjadi pembelajaran online sehingga dituntut untuk memanfaatkan teknologi digital melalui media sosial. Nah, nanti seperti apa pengalaman Bapak Ibu dalam menerapkan sistem digitalisasi ini yang dilakukan Bapak Ibu di sekolah SMP Negeri 1 Kaliwedi. Kita mulai saja. Silakan yang pertama nanti dari Pak Ibailah. Silakan Pak Ibai. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Materi yang diajarkan itu tidak bisa menangkapnya dengan visual. Nah, maka peran digitalisasi itulah masuk. Makanya sangat penting sekali menurut saya pembelajaran dengan menggunakan digitalisasi yang bisa membuat pembelajaran lebih variatif. Baik, terima kasih atas pandangan Pak Ibai. Mungkin dari rekan-rekan lain bisa memberikan satu gambaran pengalaman yang pernah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan digital. Silakan teman-teman. Ya, baik. Nah, di situ siswa tidak mendapatkan materi, tidak dapat mendapatkan pengajaran dari guru. Nah, waktu itu sekolah mengambil kebijakan kita sebagai guru-guru diharuskan membuat Google Classroom. Jadi setiap guru punya Google Classroom sendiri. Di situ disajikan materi, disajikan dengan LKPD-nya. Nah, siswa bisa mendapatkan materi dari guru melalui Google Classroom. Lalu bisa mengerjakan soal latihan, bisa mengerjakan ulangan, ujian, juga melalui Google Classroom secara online. Dan salah satu contoh yang pernah dilakukan di dalam bidang matematika pada materi bangun. Di situ ada yang namanya jaring-jaring bangun datar. Jaring balok, kubus. Di situ kita bisa memetakan dalam bentuk animasi bagaimana ketika jaring-jaring kubus dipecah-pecah lalu akan dijadikan satu seperti apa, sehingga siswa tidak hanya membayangkan tapi bisa melihat realisasinya dari aplikasi tersebut. Nah, aplikasi yang digunakan berarti itu adalah GeoGebra. Bagus sekali Pak Ayib pengalaman yang sudah dilakukan. Mangga silakan Ibu Isti Nurul Khotimah. Oke, baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya setuju dengan Pak Ibai, Pak Ayib. Hanya sedikit menambahkan saja dari apa yang saya pelajari di guru penggerak, bahwa kita itu sekarang guru itu bukan yang pemberi materi, kita itu pembimbing, pamong yang mengarahkan siswa. Dengan adanya digitalisasi sekarang udah makin canggih ya, kita harus mengarahkan beliau, anak-anak kita. Kalau kita sendiri nggak belajar kayak gini, ikut pelatihan, kita juga nggak akan bisa. Makanya dengan adanya pelatihan e-learning ini tentang digitalisasi sangat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bahwa dengan digitalisasi itu
untuk para guru mungkin lebih mudah ya, dan juga siswa juga lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran, khususnya untuk pelajaran bahasa Indonesia. Kita di sana tinggal kalau untuk belajar tentang karya fiksi, baik yang berjenis prosa maupun berjenis puisi, kita tinggal mengambil video saja, tidak banyak berkata-kata atau tidak banyak menerangkan dari video itu, terus kita masuk ke materinya. Jadi lebih mudah atau lebih meringankan tugas sebagai guru. Cuma itu saja Pak mungkin dari saya. Mangga Ibu Ella sudah siap? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian ya, kali ini saya akan sedikit memberikan tambahan ya terkait bagaimana pembelajaran digitalisasi menurut saya ya. Nah, dengan kita selain mengajar, membimbing siswa, tentunya hal yang harus kita lakukan adalah kita harus menguasai apa istilahnya pembelajaran di. Mangga yang lainnya mungkin Ibu Fitri. Terima kasih untuk waktu. Saya hanya menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu untuk pembelajaran digital itu sangat membantu kita dalam videonya, khususnya untuk pembelajaran videonya. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia itu sangat membantu sekali dengan adanya digital ya, atau pembelajaran secara digital ya. Karena dengan cara kita menyampaikan materi pembelajarannya dengan cara digital, misalnya mendengarkan dengan video, itu biasanya anak-anak lebih tertarik, tidak membosankan. Terima kasih Bu Fitri. Pembelajaran digitalisasi yang kita tahu sudah sangat merasakan sekali, terbantu sekali dalam pembelajaran menggunakan digitalisasi. Terima kasih Pak Fuad. Ternyata ada loncatan teknologi yang sangat membantu pendidikannya, khususnya digitalisasi pembelajaran bisa melalui fokus, audio, bahkan sekarang asesmen itu bisa melalui HP. Terima kasih Bapak Ibu, kita telah berdiskusi tentang pemanfaatan pembelajaran melalui teknologi digitalisasi ini, dan banyak sekali pandangan dari Bapak Ibu. Ini adalah sebagai guru harus bisa berinovasi dalam pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu saja dari kita diskusi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaatnya untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya di SMP Negeri 1 Kaliudi. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam kesempatan ini masih ada kekurangannya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.